Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh tanaman favorit kita, yaitu cabai, tomat, dan terong. Apakah sahabat tahu bahwa tanaman ini rentan terhadap serangan bakteri yang dapat menyebabkan layu? Ya, sahabat benar. Mari kita telusuri bersama apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Jadi, jangan lewatkan informasi menarik ini. Kami akan membawa sahabat melalui dunia yang menarik dan penting ini. Mari kita mulai. Cabai, tomat, terong, kentang, bahkan tembakau merupakan tanaman dari keluarga Solanaceae atau terung-terungan yang biasa dibudidayakan di Indonesia. Ciri utama Solanaceae adalah mahkota bunga berbentuk trompet atau bintang yang berjumlah 5 buah, memiliki kelopak atau 1 putik dan 5 benang sari. Buahnya terletak di atas dasar bunga. Dinding buah terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tipis dan lapisan dalam tebal yang berupa kotak buah, dan di dalam kotak ini terdapat banyak biji. Tanaman Solanaceae tergolong cukup rawan terhadap layu. Penyebab layu dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu layu karena faktor fisiologis seperti kekurangan air atau kekeringan, dan layu patogenik yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas layu karena faktor patogenik, yaitu oleh serangan jamur dan bakteri patogen, karena dampak serangannya yang hampir mirip dan sulit dibedakan jika tidak diamati secara seksama. Dalam video kali ini akan dijelaskan apa saja dan bagaimana membedakannya, serta langkah-langkah pencegahannya dan pengendalian hingga pemulihan tanaman. Pada video kali ini akan kami fokuskan mengenai layu bakteri saja, dan mengenai layu fusarium akan kami bahas di video yang lain. Bakteri yang menyerang tanaman cabai, terong, tomat, kentang berasal dari strain yang sama, yaitu Ralstonia solanacearum, yang sebelumnya dikenal dengan Pseudomonas solanacearum. Karena penamaan Pseudomonas kurang spesifik, maka belakangan seorang ilmuwan bakteriologi Amerika bernama Erica Ralston membuat penamaan strain yang lebih khusus menjadi Ralstonia yang diambil dari namanya. Merupakan salah satu patogen tular tanah atau soil-borne yang hidup pada suasana aerobik, berkembang biak dengan membelah diri, bergerak secara mandiri, dan berpindah lokasi lebih jauh dengan bantuan aliran air. Ralstonia solanacearum mampu bertahan di tanah selama bertahun-tahun dengan kondisi dorman atau tidur, sewaktu-waktu aktif kembali dan virulen pada saat kondisi lingkungan sesuai, yaitu tanah lembab, cukup oksigen dengan suhu hangat berkisar 24–35 derajat Celcius. Dan tentu saja terdapat tanaman inang yang sedang lemah. Oleh karenanya, lahan pertanian yang punya sejarah serangan bakteri ini sangat berpotensi untuk suatu saat terserang kembali. Bakteri ini menginfeksi tanaman melalui pelukaan pada organ tanaman, biasanya akar atau bagian bawah pangkal batang. Pelukaan tersebut bisa karena serangan nematoda, hama tanah seperti ulat tanah, luka mekanis karena taju atau alat, bahkan melalui akar yang mati dan membusuk oleh patogen lain. Oleh karenanya, pengendalian layu bakteri ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dikombinasi dengan penanganan penyebab luka akar. Misalnya, jika akar luka oleh nematoda, maka harus dikombinasi dengan nematisida.
Meski sekilas hampir sama dengan layu karena jamur, layu bakteri mempunyai ciri diantaranya adalah: yang pertama, pada tahap awal serangan, kelayuan tidak terjadi secara mendadak, melainkan terjadi di siang hari saat cuaca panas dan pada sore hari tanaman kembali segar. Kondisi ini berlangsung beberapa hari hingga akhirnya layu total dan daun-daun menguning dan berguguran, berujung pada kematian tanaman. Yang kedua, pada umumnya serangan tidak meluas, hanya beberapa batang tanaman yang terserang. Tapi pada tanah yang terjangkit nematoda akut, kelayuan akan terjadi secara luas hampir ke semua tanaman. Yang ketiga, apabila tanaman dipotong pada pangkal batang dan dicelupkan ke dalam air bersih, beberapa saat akan keluar cairan putih susu dari bekas potongan. Tes ini disebut stem streaming test atau uji aliran batang. Yang keempat, pada tanaman yang sudah parah, jika batang bagian bawah dibelah, akan tampak berwarna coklat hingga kerusakan pada jaringan xilem yang merupakan jalur pengangkutan air dan unsur hara sebagai bahan baku fotosintesis dari akar ke daun, sedangkan kulit tidak tampak adanya kerusakan. Bagaimana untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya, sahabat bisa melakukan diantaranya: yang pertama, hindari terjadinya pelukaan pada bagian bawah tanaman, baik karena taju atau alat pertanian, serangan ulat tanah maupun nematoda. 2. Perendaman bibit dengan larutan bakterisida atau lakukan penyemprotan bakterisida pada lubang tanam sebelum bibit ditanam. Kurangi pemupukan dengan unsur N tinggi, terutama dalam bentuk urea dan nitrat. Yang keempat, jaga drainase agar tanah tidak terlalu dalam keadaan tergenang dan terlalu lembab. Yang kelima, pengapuran lahan dengan dolomit saat olah tanah cukup membantu untuk menebalkan dinding sel akar sehingga tidak mudah terluka. Yang keenam, gunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah benar-benar terdekomposisi maksimal. Penggunaan Trichoderma sp dan asam humat yang dicampurkan pada pupuk kandang dapat membantu menekan koloni bakteri ini. Yang ketujuh, jika pada 2 musim terakhir tanaman selalu mengalami layu bakteri, sebaiknya lakukan rotasi tanaman dengan tanaman lain yang tidak sefamili dengan Solanaceae, setidaknya selama 2 tahun hingga bakteri ini mengalami avirulen. Lalu bagaimanakah pengendaliannya jika tanaman sudah terserang? Layu bakteri bisa dikendalikan hanya pada awal-awal serangan dengan tanda-tanda dedaunan yang lemas terkulai karena tanaman mengalami dehidrasi. Jika kondisi ini dibiarkan beberapa hari kemudian, kelayuan akan permanen, dimulai dari ujung tanaman maupun dedaunan bagian bawah. Semakin dini, semakin besar kesempatan untuk sembuh. Pengendalian akan terasa berat dan percuma ketika jaringan xilem sudah rusak, yang artinya tanaman tidak lagi mendapatkan suplai air dan nutrisi dari akar sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang pertama, jika ditemukan hanya beberapa batang tanaman yang terserang, segera cabut tanaman yang terinfeksi sekaligus ambil tanah di sekitar lubang tanamnya dan buang di tempat jauh atau dibakar. Kocor lubang tanam bekas tanaman sakit dengan bakterisida. Yang kedua, cari tahu apa penyebab pelukaan pada akar tanaman sehingga bakteri bisa masuk dan kendalikan sesuai penyebabnya. Yang ketiga, apabila serangan mulai menjalar ke tanaman yang semula sehat dengan ciri daun mulai tampak lemas, semprotkan pupuk daun Pronum dan Microcell dosis ringan dengan gloss. Tindakan ini merupakan langkah emergensi untuk mensuplai unsur hara melalui daun, karena xilem telah mengalami gangguan dalam mengangkut air dan unsur hara ke daun. Yang keempat, gunakan bakterisida streptomycin sulfat secara tunggal dengan cara kocor langsung ke perakaran tanaman di sekitar tanaman sakit. Selain dikocorkan, bakterisida juga disemprotkan 1 minggu berikutnya.
Untuk membantu penetrasi ke jaringan tanaman, campurkan dengan gloss 0,25 ml per liter air. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu sahabat dalam merawat tanaman sahabat agar tetap sehat dan produktif. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bagikan video ini kepada teman-teman sahabat yang juga pecinta pertanian. Apabila ada pertanyaan atau tips lain, tolong tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.